Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril dengan NIM D02215523, Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Sulawesi Barat. Di video kali ini saya akan melakukan presentasi mata kuliah metodologi penelitian untuk memenuhi tugas akhir saya. Adapun judul metodologi penelitian saya yaitu penerapan algoritma decision tree untuk diagnosa penyakit dan hama pada tanaman cabai di Kabupaten Polewali Mandar. Langsung saja. Untuk pendahuluan, latar belakangnya itu sektor pertanian menjadi mata pencarian utama di Indonesia. Cabai merupakan komoditas bernilai ekonominya tinggi, tapi rendah terhadap pemahaman untuk pengendalian hama dan penyakit. Adapun kendala petani yaitu sulit mendiagnosa penyakit secara akurat karena kurangnya pemahaman terhadap mengendalikan hama dan penyakit pada tanaman cabai. Dari itu saya merumuskan masalah yaitu bagaimana penerapan algoritma decision tree untuk mendiagnosis penyakit dan hama. Yang kedua, bagaimana cara pengendalian hama dan penyakit tersebut. Dan yang ketiga, seberapa akurat model yang dihasilkan menggunakan metode decision tree. Adapun tujuan penelitian saya, yang pertama menentukan jenis penyakit dan hama yang menyerang tanaman cabai. Yang kedua, memberikan solusi untuk pengendalian hama dan penyakit pada tanaman cabai tersebut. Yang ketiga, menghasilkan model decision tree dengan akurasi tinggi untuk mendiagnosa. Adapun manfaat penelitian, yang pertama memberikan pemahaman bagi petani terkait penyakit pada tanaman cabai. Yang kedua, menyediakan alat bantu diagnostis berbasis data. Dan selanjutnya itu tinjauan pustaka cabai, tanaman kultura yang penting di Indonesia. Kedua, rentan terhadap hama seperti ulat, kutu, daun, dan penyakit seperti layu fusarium. Ini merupakan salah satu penyakit pada tanaman cabai. Adapun algoritma decision tree merupakan model klasifikasi berbasis pohon keputusan menggunakan entropi dan information gain untuk menentukan atribut terbaik. Cocok untuk analisis data yang kompleks, maksudnya dataset berjumlah banyak. Cocok menggunakan algoritma decision tree. Selanjutnya adalah selanjutnya itu adalah penelitian terkait dari penelitian yang saya teliti. Yang pertama itu penerapan decision tree digunakan di berbagai bidang. Adapun objek penelitian terkait dari penelitian saya itu prediksi penyakit jantung. Akurasi yang didapat menggunakan decision tree yaitu 93,44% yang diteliti oleh Antika dan kawan-kawan pada tahun 2024. Yang kedua, klasifikasi status disabilitas. Akurasi yang didapat yaitu 99,18% yang diteliti oleh Bulkis dan kawan-kawan pada tahun 2024. Yang ketiga adalah diagnosis penyakit stroke dan akurasinya 85,81% yang diteliti oleh Hendriansyah dan kawan-kawan pada tahun 2024. Adapun kesimpulan saya dapat dari peneliti ini yaitu algoritma decision tree terbukti efektif untuk klasifikasi berbagai jenis data, tergantung dari objek yang diteliti dan juga field yang digunakan. Jenis penelitian. Jenis penelitian saya bersifat kuantitatif karena kategori masuk dalam data mining, di mana data mining ini identik dengan penjumlahan atau statistik. Metodenya itu pengumpulan data penyakit cabai dari dataset format CSV yang saya ambil dari Google. Yang kedua, processing data. Prosesnya itu menangani data imbalance atau oversampling dan undersampling. Yang ketiga, penerapan algoritma decision tree.
Untuk metode ini saya menggunakan algoritma C45, di mana saya menghitung entropi dan gain. Kemudian membangun model pohon keputusan. Kemudian memvalidasi model menggunakan confusion matrix untuk mendapatkan akurasi dari dataset yang digunakan. Kemudian parameter evaluasi menggunakan akurasi, result, precision, dan F1 score. Kemudian dataset, sumber data yang saya gunakan itu sumber data yang saya gunakan dari Google. Kemudian jumlah data yang saya gunakan itu 10 data rekor, maksudnya data menta yang saya gunakan itu 1000, kemudian dibagi menjadi 2, yaitu 500 untuk hama dan 500 untuk penyakit pada tanaman cabai. Contoh datasetnya yaitu kategori yaitu trips, merupakan penyakit pada tanaman cabai, dan layu fusarium. Gejalanya itu udah mengeriting, daun keputihan, dan coklat. Dan layu fusarium, gejalanya warna coklat, daun kaku, dan tuna gugu. Tuna gugu ini merupakan hama pada tanaman cabai. Kemudian dari dataset yang digunakan, saya menguji dan memvalidasi. Saya menggunakan confusion matrix. Confusion matrix ini yaitu true positif, tanda TP, false positif, FP, true negatif, TN, dan false negatif, FN. Metode evaluasinya yaitu akurasi. Akurasi itu TP ditambah TN, kemudian dibagi total data. Ada juga precision, yaitu TP dibagi TP ditambah FP. Adapun result, yaitu TP dibagi TP ditambah FN. Dan terakhir untuk F1 score, 2 dikali precision kali result. Kemudian dibagi precision ditambah result. Kemudian dari pengujian dan validasi yang telah dilakukan, hasil dan analisis menggunakan metode decision tree menghasilkan akurasi precision 90%, prediksi 90%, precision 88%, result 89%, dan F1 score 88,5%. Dari akurasi yang didapat, prediksi yang rata-ratanya itu cukup tinggi. Kemudian saya menyimpulkan mudah diinterpretasi karena metode decision tree ini menggunakan model pohon di mana membagi dua file dari file yang digunakan, kemudian diakar-akarkan sampai mendapatkan hasil yang akurat. Nah, kemudian efektif untuk menganalisis data dan penyakit tanaman cabai karena saya menggunakan 8 file penyakit cabai menggunakan algoritma C45. Kemudian kesimpulan dan saran. Kesimpulan saya itu algoritma decision tree dapat digunakan untuk mendiagnosa hama dan penyakit tanaman cabai secara akurat. Kemudian model yang dihasilkan memiliki performa tinggi. Kemudian adapun saran yaitu untuk para peneliti selanjutnya yaitu perlu integrasi model ke dalam aplikasi berbasis web untuk membantu petani. Kedua, pengumpulan data lebih luas untuk meningkatkan generasi model selanjutnya. Di akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Dengan teknologi kita bisa membantu petani dan